Pejuang terhebat nomor 1. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, dan sebelum kita lanjut, silakan like, share dan subscribe agar saya semakin semangat untuk update episode terbaru. Selamat menyaksikan. Bab 856. Saat mereka berbicara, dua helikopter lagi muncul di kejauhan, perlahan terbang menuju hotel. Wajah Selena tersenyum. Jangan beritahu aku kalau tiga dewa perang lainnya juga akan datang. Dia berbisik pada Vane. Dengan kedatangan keduanya, kita hanya akan kekurangan satu lagi. Vane mengangguk. Mereka tidak punya banyak pilihan. Setidaknya mereka harus datang menemuimu. Bagaimana mungkin mereka tidak datang ke pernikahanku? Aku akan memberi mereka pengaruh yang baik kalau mereka tidak datang. Selena memutar matanya ke arah Vane, meski kebahagiaannya terlihat jelas. Kau sungguh membawa semua ini ke tingkatan yang lainnya, bukan? Aku sungguh gemetar mengantisipasi semuanya sekarang, dan hadiah yang kita terima hari ini akan cukup untuk menutupi biaya hotel. Bahkan dengan semua hadiah itu, kita masih punya banyak sisa. Senyum Selena perlahan menghilang saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Kita harus mengembalikan semua kebaikan itu saat mereka menikah, kata Selena, dan kita harus memberikan banyak uang kalau begitu. Vane tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengarnya. Jangan khawatir sayang. Mereka sudah lama menikah. Lihat di sana, dua istri Fernando dan putranya ada di sini. Kata Vane sambil menunjuk lift. Keluarga Fernando naik taksi. Oh, itu bagus. Selena tersenyum pahit. Aku sangat gugup. Ada begitu banyak dewa perang yang datang ke sini. Apa aku sedang bermimpi? Tidak, kau tidak sedang bermimpi. Vane tersenyum, dan dalam rentang 10 detik, kedua dewa perang itu melompat turun dari helikopter mereka. Ini kehormatan kami, Tuan Riley Blackwell. Ini kehormatan kami, Tuan Adam McCarthy. Semua orang berteriak kegirangan ketika mereka melihat dua dewa perang. Ini gila. Dua dewa perang lainnya ada di sini. Salah satu tamu undangan mengeluarkan ponselnya lalu mengambil foto. Perjamuan itu sangat sensasional, dan foto-foto ini akan menjadi senjata untuk dapat disombongkan. Banyak pengusaha bahkan lebih bersemangat saat itu. Vane tidak membatasi tamunya, jadi siapapun bisa masuk. Sungguh membuat mereka senang. Ya ampun, sudah banyak orang di sini. Sepertinya Lana dan yang lainnya sudah lama datang. Riley terkekeh saat dia mengamati sekelilingnya. Kau benar. Sepertinya hanya Ethan yang belum datang. Tapi semua orang sudah ada di sini. Adam juga terkekeh. Keduanya menghampiri Vane. Selamat ulang tahun untukmu, Nona Selena, dan selamat atas pernikahanmu dan Vane. Keduanya berbicara secara bersamaan, dan mereka masing-masing memberikan STM senilai 1 miliar kepada Selena. Selena sungguh yakin kalau kesembilan dewa perang akan menghadiri perjamuan mereka dengan penampilan yang bagus. Kemudian sebuah pikiran muncul di benak Selena, alisnya berkerut secara refleks. Bagaimana kalian berdua bisa mengenal Vane? Vane pernah memberitahunya kalau 9 dewa perang adalah muridnya, tetapi Selena tidak pernah memikirkannya karena dia menganggap Vane hanya berbohong. Namun, dengan pemandangan semua dewa perang yang datang dari seluruh penjuru negeri, dalam perjamuan mereka, Selena tidak dapat menahan pikirannya. Apakah Vane sungguh guru mereka? Oh, aku pernah terluka di medan perang. Vane telah menyelamatkan hidupku sekali, jadi. Kedua dewa perang menjawab pada saat yang sama, tetapi suara mereka menghilang ketika mereka mendengar kata-kata yang lain. Mereka berdua memiliki pemikiran yang persis sama. Selena terperangah. Dewa perang yang pertama memberikan alasan yang sama, namun begitu juga yang kedua. Pada titik itu, kedelapan dewa perang memiliki cerita yang sama, dan yang terakhir mungkin akan memberikan alasan yang sama juga. Vane sungguh luar biasa. Bibir Selena membentuk senyuman tanpa ekspresi. Dia kemudian berkata kepada mereka, perjalanan ini pasti melelahkan bagi kalian berdua. Tinggallah di sini selama 2 hari sebelum kalian kembali. Bab 857. Tentu saja, aku jarang bertugas di sekitar ini. Adam dan Riley menyeringai sebelum mereka berjalan ke tempat lain, menjauh darinya. Dengan tidak percaya, Riley dengan suara lirih berbicara, serius, Adam. Mengapa kau harus menggunakan cerita yang sama sepertiku? Aku tidak berpikir ini bisa terjadi.
Mengapa kau mengatakan sesuatu seperti itu? Aku juga memperhatikan kalau semua orang memandang kita dengan aneh. Jangan bilang mereka juga memberikan cerita yang sama. Tidak ada yang akan mempercayai kita kalau memang seperti itu ceritanya. Adam merasa bingung saat itu. Benarkah? Kita akan dicurigai kalau kita semua mengatakan cerita yang sama, dan guru tidak akan senang kalau identitasnya sebagai pejuang terhebat terungkap. Pada saat itu, suara William terdengar saat dia berjalan, senyum kecil di wajahnya saat dia melakukannya. Satu-satunya yang tersisa adalah Ethan. Semoga saja dia tidak menggunakan cerita yang sama. Abner menunjukkan senyum pahit saat dia bergabung dengan mereka. Terlepas dari itu, tidak masalah kalau mereka mencurigai kita. Mereka tidak bisa begitu saja menginterogasi kita tentang masalah ini, bukan? Tentu saja, guru mungkin tidak senang dengan semua ini. Tenanglah. Jangan biarkan siapapun mendengarmu. Lana dengan cepat mengingatkannya. Banyak tamu dalam perjamuan yang diam-diam mengambil foto mereka, meskipun tidak ada dari mereka yang mengganggu percakapan mereka, mungkin status mereka yang dihormati. Semua orang menjaga jarak aman dari mereka. Sebaliknya, di hotel bintang 6 di seberang mereka. Ada 8 dewa perang sekarang. Ezra Gold berkata dengan sinis saat dia tertawa kecil. Sepertinya ke-9 dewa lerang akan datang. Dia sungguh mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kota. Cecilia menatap ke kejauhan. Helikopter lain muncul di cakrawala. Tidak dipungkiri lagi kalau dokter ajaib, Ethan Hayes akan datang juga. Ia ada di sini. Ethan ada di sini. Dia mungkin tidak akan mengatakan kalau Vane menyelamatkannya, kan? James tidak tahu harus mengatakan apa saat dia melihat helikopter itu. Dia tidak mengerti mengapa 8 dewa perang menggunakan cerita yang sama persis. Apakah Vane sungguh menyelamatkan seluruh hidup mereka? Terlalu banyak kebetulan seperti itu. Entah kebetulan atau Vane hanya memiliki keberuntungan luar biasa untuk menyelamatkan tentara yang sebenarnya adalah dewa perang. Keberuntungan yang cukup untuk membuat para dewa cemburu. Benar juga, orang yang datang adalah Ethan. Salam, Tuan Ethan Hayes. Para tamu menyapa ketika dia tiba. Ya ampun, aku tidak pernah menyangka kalau aku akan menjadi yang terakhir tiba. Ethan yang montok dan berwajah bulat memancarkan aura ramah saat dia tersenyum. Tuan Hayes, kehormatan bagi kami akhirnya bisa bertemu denganmu. Kau sungguh dokter ajaib. Betul sekali. Tuan Hayes, aku mendengar kalau keterampilan medismu telah menyelamatkan banyak tentara. Tuan Hayes, jangan beritahu aku kalau kamu memiliki cerita yang sama dengan dewa perang lainnya. Apa kau juga diselamatkan oleh Vane? Suara-suara berteriak saat dia perlahan berjalan menuju Vane dan Selena. Sudut mulut Ethan bergerak-gerak saat mendengarnya. Sepertinya cerita yang dia buat sebelumnya tidak akan berhasil. Namun, dia dengan cepat menghampiri Vane dan berbicara, tersenyum, Tuan Vane, lama tidak bertemu. Aku mendengar kalau kau juga sangat ahli dalam ilmu pengobatan, dan kau juga menyelamatkan nyawa 8 dewa perang lainnya. Aku datang ke sini dengan rendah hati meminta agar kau memberikan kebaikanmu kepadaku. Aku berharap aku bisa belajar banyak darimu. Vane tidak bisa berkata-kata. Seseorang akhirnya datang dengan cerita yang berbeda, tapi alasan itu agak terlalu memalukan. Kau terlalu baik, Tuan Hayes. Sebagai gantinya, kita harus bertukar pengetahuan kita. Tidak diperlukan hubungan guru-murid. Vane menjawab dengan canggung sambil menyeringai. Bab 858. Penonton menahan napas sejenak saat mereka mendengar apa yang dikatakan Ethan kepada Vane. Ethan Hayes, dokter ajaib yang memiliki pengetahuan medis luar biasa, datang dan meminta Vane untuk mengajarinya ilmu kedokteran. Bukankah itu berarti Vane lebih ahli darinya di bidang medis? Fiona tidak bisa lagi berdiri diam di pinggir ruangan, mendekati mereka. Tuan Hayes, apa kau mengatakan kalau keterampilan medis menantuku itu lebih baik darimu? Itu tidak mungkin benar, bukan? Kau terkenal dengan sebutan dokter ajaib, sang dokter. Fiona berkata tanpa pikir panjang. Ethan tahu kalau wanita di depannya adalah ibu mertua Vane, maka dia tersenyum cerah dan menjawab, ya, Bibi, keterampilan medisnya luar biasa. Ethan berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan kalimatnya, coba pikirkan, semua dewa perang yang sangat dihormati ini pernah terluka di medan perang, dan bukan luka kecil pada saat itu.
Masuk akal kalau tidak ada dokter biasa yang bisa merawat mereka, dan hanya dokter yang sangat terampil yang bisa melakukannya. Tidak hanya terampil, tapi juga yang terbaik. Seperti, yang terbaik, kalau kau mengerti maksudku. Ethan memikirkan sesuatu sebelum dengan cepat melanjutkan, jadi, dengan keterampilan luar biasa Vane, dia merawat mereka. Pada dasarnya, dia bisa dianggap sebagai dokter pribadi Dewa Perang. Semua orang akhirnya tersadar kalau Vane memiliki posisi yang sangat terhormat di medan perang. Bahkan kalau dia bukan Dewa Perang atau Raja Perang, dengan keterampilan medisnya yang luar biasa dan hubungannya dengan Dewa Perang, itu sudah cukup untuk membuatnya terhormat. Tidak heran kalau 8 Dewa Perang menceritakan kisah yang sama, Vane sungguh menyelamatkan hidup mereka di medan perang. Kisah-kisah itu bukanlah kebohongan. Mereka berkata jujur. Ya, Tuan Hais benar. Vane adalah dokter pribadi kamu, yang mengkhususkan diri dalam merawat Dewa Perang dan beberapa Raja Perang Bintang 8 dan 9. Skyler ikut membantu Vane dan yang lainnya juga. Dia memperhalus situasi dengan senyuman di wajahnya. Wow, itu luar biasa. Aku sungguh tidak menyangka kalau menantuku ini akan sangat mengagumkan, sangat menjanjikan. Fiona menepuk bahu Vane sambil berkata, Vane, kenapa kau tidak memberitahuku tentang hal ini sebelumnya? Vane tidak bisa berkata-kata. Untungnya, penjelasan Ethan tentang seluruh cerita kebetulan itu dibenarkan, dan alasan yang diberikan oleh 8 Dewa Perang ditutup-tutupi dengan indah. Kalau tidak, akan sulit bagi orang lain untuk tidak berpikir kalau Vane adalah pejuang terhebat. Vane tersenyum dan menghadap Fiona. Ma, bukannya aku tidak ingin memberitahumu tentang hal itu. Aku hanya takut meskipun aku memberitahumu, kau tidak akan mempercayaiku. Selain itu, aku ingat aku pernah mengatakan kalau keterampilan medisku lebih baik daripada keterampilan medis Tuan Hais. Itu aku katana, tapi kau tidak percaya. Kau berpikir aku hanya membual. Bibir Fiona membentuk senyum malu-malu. Yah. Kau tidak bisa menyalahkanku karena tidak mempercayaimu. Bagaimanapun, kau jarang menyembuhkan orang, dan aku berpikir kau hanyalah seorang prajurit biasa. Bagaimana aku bisa berpikir kalau kau memiliki keterampilan dan pengetahuan medis seperti itu? Pada saat itu, Joan teringat sesuatu, dan dia pergi ke arah mereka dengan cemberut. Vane, ada yang salah. Sebelum datang ke sini, aku ingat kau telah membeli kalung untuk Selena. Di mana kalungnya? Kenapa kau tidak mengeluarkannya dan memakaikannya pada Selena? Lehernya terlihat kosong sekarang. Betul sekali. Di mana kalung yang kau beli? Selena memutar matanya yang menakjubkan ke arah Vane, sudut mulutnya melengkung bahagia. Bukankah kau bilang ingin memberiku kejutan? Vane tersenyum hangat pada Selena sebelum dia menjawab, itu benar, tapi kau harus menutup mata. Aku akan memakaikannya padamu. Menutup mataku. Kenapa begitu misterius? Selena, spontan diliputi kegembiraan, menutup matanya. Vane dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak perhiasan. Apa yang Vane lakukan? Hadiah macam apa yang dia berikan pada Selena? Aku ingin tahu. Ivan bergumam dengan cemberut. Apa-apaan? Menjadikannya begitu misterius, seolah-olah itu adalah hadiah besar. Sena mencibir dingin. Itu hanya sebuah kalung. Seberapa mewahnya itu? Semua orang tahu kalung macam apa itu, lalu kenapa bersikap sangat berlebihan dan meminta Selena untuk menutup matanya? Untuk apa semua misteri itu? Bukannya kita tidak tahu itu hanya sebuah kalung. Mata Sena menjadi hijau karena iri dan cemburu. Dia tidak pernah mengira Vane adalah pria yang bisa diandalkan. Seandainya dia tahu itu sejak awal, Sena akan menggunakan jutaan cara untuk merayu dan menggodanya dengan kecantikannya. Itu akan cukup memuaskannya untuk menjadi istri keduanya. Namun, bahkan ketika dia memikirkan pikiran itu, gambaran Sharon George muncul di benaknya. Sena melirik Sharon yang berdiri di sampingnya. Wanita yang sangat cantik dan menawan itu adalah dia. Sena tahu dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya, bahkan kalau dia melakukannya lebih dengan menarik sejuta trik untuk menggoda Vane. Itu hanya sia-sia. Vane pasti tidak akan menyukainya, dan itu tidak membantunya kalau bajingan itu bukan playboy tipikal yang tergiur pada wanita cantik. Bab 859. Saat Sena memikirkan hal tersebut, Vane mengeluarkan kalung itu dari kotak dan meletakkannya di leher Selena. Apa?
Sena bisa merasakan darahnya dengan cepat mengalir melalui pembuluh darahnya dengan antusias dan napasnya sesak saat melihat kalung itu. Matanya terasa seperti akan keluar dari rongganya. Kalung itu adalah Heart of the Abyss. Beberapa waktu lalu, beredar rumor kalau kalung dengan harga selangit itu dibeli oleh seorang taipan misterius. Sena tidak pernah menyangka kalau pembeli misterius itu ternyata Vane. Heart of the Abyss. Ya Tuhan, itu adalah Heart of the Abyss. Jadi Vane yang membelinya. Astaga, astaga, itu mahal sekali. Banyak wanita di antara kerumunan, yang biasanya menggunakan produk mewah, terengah-engah dan menyembur dengan penuh semangat pada kalung di depan mereka. Mereka terobsesi dengan kalung itu. Kelopak mata Selena terbuka saat mendengar suara terengah-engah dan kegembiraan dari kerumunan. Dia melihat ke bawah untuk melihat kalung yang tergantung di lehernya. Ada batu rubi yang sangat besar. Matanya dibanjiri air mata dalam sekejap. Vane, kau membelinya. Kau sungguh membelinya. Ini terlalu berlebihan. Pada saat itu, Selena merasa kalau semua kejengkelan dan kesengsaraan yang dideritanya selama bertahun-tahun itu sepadan. Kebaikan dan cinta Vane padanya sungguh menyentuh hatinya. Selena bahkan tidak bertemu Vane selama 5 tahun, namun pria ini memberinya yang terbaik dari segalanya. Air mata Selena membasahi pipinya seperti air terjun yang mengucur. Sayang, kenapa kau menangis? Hari ini adalah hari besar kita. Hati Vane hancur saat melihat Selena menangis, dan dia dengan lembut menghapusnya sebelum berkata, jangan sampai riasanmu berantakan. Kau ingin tampil cantik di hari besar kita, kan? Selena tertawa. Tidak, itu bukan apa-apa. Hanya saja, aku terlalu senang. Ini adalah air mata bahagia. Aku tidak pernah sebahagia ini sebelumnya. Mommy, kau sangat cantik. Sepasang mata besar dan berkilau menatap Selena. Itu adalah Kili yang menggemaskan, yang berkedip pada ibunya. Tentu saja, ibumu adalah yang tercantik. Vane menarik Kili ke dalam pelukannya dan berkata, cepat, beri Mommy ciuman. Muah. Kili mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum dia dengan patuh meregangkan lehernya dan mencium pipi Selena. Itu adalah Heart of the Abyss. Mata Sena terpaku pada kalung itu saat kecemburuan mendesis dalam dirinya. Hidup akan sempurna kalau dia memiliki kalung itu di lehernya, tapi sayang, kesempatan seperti itu tidak akan datang dalam hidup ini. Bos Chatisia tersenyum puas. Dia membuat pilihan yang tepat untuk menghadiri perjamuan Vane dan Selena. Dia menoleh ke Vane dan berkata, Vane, kenapa kita tidak berfoto bersama? Kau, aku, Dewa Perang, dan beberapa keluarga kelas 1. Kedengarannya bagus. Vane tersenyum dan memberi isyarat kepada Lana dan yang lainnya untuk bergabung dengan mereka. Nona Zex, ayo sini dan kita berfoto bersama. Kalau dipikir-pikir, kita belum pernah berfoto bersama. Kedengarannya bagus. Dengan gembira, Ethan dan yang lainnya bergabung bersama Vane untuk mengambil foto bersama. Bab 860. Mereka yang dapat bergabung dalam foto bersama hanyalah mereka yang berasal dari keluarga kelas 1 dan orang-orang dengan status seperti itu, seperti James Drake. Ini membuat Ken, Neil, dan yang lainnya iri karena mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Karena Ivan berasal dari keluarga Taylor, dia dapat mengikuti sesi foto. Sena, sebaliknya, hanya mengikuti di belakang Ivan dan berdiri di pojok belakang. Bahkan jika itu hanya foto dan dia hampir tidak tahu satu pun dari mereka, itu tetap merupakan suatu kehormatan dan kesenangan bagi Sena. Suamiku, aku masih merasa kalung ini terlalu mahal. Bagaimana kalau kita punya peluang untuk menjualnya? Begitu foto diambil, Selena menatap Heart of the Abyss yang melilit lehernya. Perasaannya sangat membebani dia sehingga dia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Vane. Kata-kata Selena mengejutkan Vane. Dia mencondongkan tubuh ke dekat Selena dan berbisik ke telinganya, sayang, aku akan jujur, kalung seperti itu tidak mahal sama sekali, dan sekarang memiliki hampir 10 miliar di saku bajumu. Tidak sebanyak itu, kau tahu. Coba pikirkan ini. Suamimu adalah dokter pribadi Dewa Perang, jadi menurutmu hadiah yang diberikan kepadaku akan sangat sedikit. Selena menarik nafas dalam-dalam setelah mendengarkan alasan Vane. Dia benar. Dia adalah dokter pribadi 9 Dewa Perang dan itu adalah pencapaian yang luar biasa.
Selain itu, hadiah yang diterima oleh 9 dewa perang tidak kurang dari 100 miliar. Meskipun dia tidak setinggi mereka, Vane pasti menerima 10 miliar atau lebih. Dengan pikiran yang meyakinkan itu, Selena dengan bercanda memutar matanya ke arah Vane dan mencubit pinggangnya. Vane Woods, kenapa kau tidak bilang begitu tadi? Mengapa kau harus membuatku khawatir? Selena kemudian melanjutkan perkataannya lagi saat sebuah pikiran terlintas di benaknya, tetap saja, kau tidak bersalah. Kalau ibuku mengetahuinya, aku khawatir ibuku akan membentakmu dan meminta uang dalam jumlah besar. Kau tidak bisa memberitahunya tentang itu. Ini harus tetap menjadi rahasia, saran Selena sambil berpikir. Ah, istriku tersayang benar. Aku kesulitan membelikanmu kalung ini, jadi kau harus menyimpan dan memakainya, oke? Vane terkekeh sepenuh hati. Baik. Melirik pada jam, Selena menoleh ke manajer umum hotel. Sekarang kau bisa menyajikan hidangannya. Baiklah, Nyonya Woods. Setelah pertunjukan di atas panggung dijeda, manajer umum hotel berjalan ke atas panggung dan mengumumkan melalui mikrofon, semuanya, silakan duduk dan bersiaplah untuk menikmati makanan yang lezat. Pemilik hotel juga naik ke atas panggung dan dengan riuh berbicara, halo semuanya, aku pemilik hotel ini. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dan paling mulia dalam hidupku, semuanya terima kasih kepada Tuan dan Nyonya Woods yang telah mengundang begitu banyak tamu terhormat dan bahkan mengundang 9 dewa perang yang terhormat. Pemiliknya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, suaranya lebih keras dari sebelumnya, oleh karena itu, aku telah memutuskan kalau semua biaya perjamuan pernikahan Tuan dan Nyonya Woods dibayar oleh hotel. Apa itu tadi? Itu yang terjadi pada mereka. Semuanya gratis. Bukankah pemiliknya akan kehilangan banyak uang? Wajah Fiona berseri-seri dengan kegembiraan dan kebahagiaan atas kata-kata pemiliknya. Biaya pesta pernikahan hari ini diperkirakan setidaknya 1 atau 2 miliar, belum lagi ada begitu banyak makanan dan anggur yang mahal. Jika kata-kata itu bukan dari pemilik hotel itu sendiri atau pernyataan keras melalui mikrofon, Fiona akan meragukan telinganya sendiri. Ini tidak mungkin salah, kan? Joan dan Andrew sama-sama tercengang dengan ekspresi tidak percaya yang sama. Zeus Taylor, sebaliknya, tersenyum hangat. Nah, apa yang kau tahu? Begitu banyak dewa perang telah datang ke sini hari ini, sehingga bisnisnya mulai hari ini dan seterusnya akan meroket. Dia bisa menerima kesuksesan seperti itu, semua berkat Vane. Buntut dari pesta pernikahan termegah ini sungguh mengejutkan, mereka akan sibuk menghitung uang. Selain itu, bisnis di hotel bintang 7 biasanya tidak akan terlalu bagus karena terlalu mahal. Zeus Taylor kemudian mengalihkan pandangannya ke arah panggung, matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Hal yang paling penting adalah hari ini dia telah berfoto bersama kita, dan 9 dewa perang juga ada di dalamnya. Itu adalah poin yang luar biasa. Dia hanya bisa mengatakan kalau 9 dewa perang agung telah datang ke hotel mereka dan berpesta dalam sebuah perjamuan. Bisnisnya tidak akan turun setelah itu. Oh, jadi begitu. Aku pikir, bagaimana dia bisa begitu baik dan tidak menagih apa-apa kepada kita? Jadi ada keuntungan besar untuknya. Fiona baru sadar saat itu, tetapi itu tidak masalah karena hotel tidak memungut biaya sepeser pun untuk mereka. Bagi mereka, itu adalah keuntungan. Bab 861. Mulai hari ini dan seterusnya, kapan saja 9 dewa perang agung, Tuan dan Nyonya Woods, serta keluarga mereka datang ke hotel kami, semuanya akan gratis. Pemilik hotel tersenyum lembut dan mengumumkan keuntungannya. Wow, itu luar biasa. Sayang, kita bisa sering-sering datang ke sini untuk makan semuanya dengan gratis. Fiona hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat berteriak ke telinga Andrew. Wajah Andrew balas menjadi muram. Apakah kau benar-benar akan sering datang? Tidak masalah jika datang sesekali, tetapi jika kau sering datang, apakah kau tidak akan merasa malu? Apalagi, uang yang diberikan 9 dewa perang agung kepada Selena hari ini sudah berjumlah 9 miliar dolar dan sisanya yang diberikan oleh orang lain, kita akan mendapatkan total sekitar 10 miliar, bukan? Kita punya begitu banyak uang. Sekarang, apa kita tidak mampu membayar makanannya?
Baru kemudian Fiona menyadari bahwa dia dan keluarganya memang cukup kaya sekarang tidak perlu memanfaatkan keuntungan seperti itu. Namun demikian, dia memutar matanya ke arah Andrew dan berkata, "Kau tahu apa? Ini mewakili status dan citra keluarga kita di kota ini. Bahkan untuk orang-orang seperti James Drake, ketika dia datang ke sini untuk makan, dia harus membayar. Keluarga Drake bukanlah orang biasa. Mereka adalah seseorang yang dapat menggunakan status dan reputasinya untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tapi, ini bukan tentang uang saat ini semua tentang status dan reputasi kita." Andrew memberikan beberapa pemikiran tentang masalah tersebut dan akhirnya menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuan. Lagi pula itu memang masuk akal. Baiklah. Semuanya, selamat menikmati makanan kalian. Aku harap kalian puas dengan layanan kami. Pemilik hotel mengakhiri keributan itu dengan akhir yang menyenangkan. Karena ada terlalu banyak orang di platform untuk melihat-lihat, para selebritis papan atas serta beberapa pengusaha biasa, tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Oleh karena itu, mereka pun pergi ke ruangan pribadi yang terletak beberapa lantai di bawahnya. Di sisi lain, Vane dan Selena duduk satu meja dengan 9 dewa perang agung. Ayo minum. Kita harus meminum beberapa gelas lagi hari ini. Fernando berdiri dari kursinya dan terkekeh dengan ceria. Beberapa gelas lagi. Hanya sedikit lagi. Setidaknya kita harus mengosongkan beberapa botol. Lana menggoda dengan senyum lebar dan ekspresi gembira terpampang di wajahnya. Saat ini, di seberang atap Hotel Bintang 6, Cecilia dan yang lainnya terlihat kesal karena wajah mereka sekelam batu bara. Kebencian pun tumbuh di dalam diri mereka seperti tumor yang ganas. Mereka tidak bodoh. 9 dewa perang agung semuanya ada di sisi lain dan orang-orang yang memberitahu mereka bahwa mereka akan kembali setelah mengirim berkah dan hadiah ke Vane, tidak akan kembali lagi. Sudah pasti tidak ada dari mereka yang akan kembali ke pernikahan Cecilia kecuali otak mereka penuh dengan rumput. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kita telah menghabiskan banyak uang untuk semua makanan dan anggur ini. Setiap meja di sini berharga hingga $800. 000. Kelly memutar kepalanya dan melihat ke arah meja dan kursi kosong di belakangnya, hatinya tenggelam paling dalam. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Semuanya sudah disiapkan dengan baik untuk melayani hingga ribuan tamu. Semua makanan dan alkohol sudah disiapkan. Tidak mungkin untuk mundur sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang benar adalah apa lagi yang bisa kita lakukan? Ezra Gold gemetar karena marah dan kemarahan melonjak naik dalam dirinya. Dia lalu menatap tajam ke arah Kelly dan Cecilia. Ini semua salah kalian berdua. Kenapa harus memilih hari yang sama dengan Selena? Lihat pada akhirnya apa yang kita dapatkan. Aula yang kosong. Dia jengkel dan menghentakkan kakinya tepat setelah mengakhiri kalimat terakhirnya. Kemudian dia berteriak lagi. Pergi dan minta para penyanyi, juru kamera, dan siapapun yang datang untuk makan. Kita akan segera kembali setelah makan. Bab 862. Cecilia semakin marah ketika memikirkannya. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menghibur dirinya sendiri dengan pengetahuan bahwa Vane akan segera mati. Dia mungkin akan meledak sampai mati kapan saja. Dia perlu melihat bagaimana Vane mati. Hanya saja, mereka sudah menghabiskan makanan mereka dan Vane serta yang lainnya dengan cepat menghabiskan makanan mereka juga. Dilihat dari layarnya yang besar, selain dari sedikit kemerahan di pipinya karena meminum banyak anggur, dia sepertinya tidak mengalami reaksi merugikan lainnya. Aneh. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia akan mati hari ini? Ini sudah cukup larut. Dia bahkan tidak menunjukkan gejala sedikit pun. Apa yang sedang dilakukan Ivan? Apakah dia berbohong padaku? Cecilia mengerutkan kening saat memikirkan masalah itu. Dia terus memikirkannya. Kemudian, dia diam-diam bergeser ke samping dan memanggil Ivan. Ivan, Ken, dan yang lainnya juga menunggu Vane jatuh ke lantai juga dan untuk melihat tubuh busuknya. Namun, sampai sekarang, mereka tidak melihat hasil yang mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka minum cukup banyak alkohol. Vane benar-benar bintang seluruh kota hari ini dan ini membuat mereka sama sekali tidak bisa berkata-kata lagi.
Mereka tidak bisa menunggu dia mati di depan semua orang. Apalagi sekarang, saat Vane punya banyak uang dan bahkan membelikan Heart of the Abyss untuk Selena. Sepertinya hubungan mereka hanya akan tumbuh semakin kuat. Sementara itu, Fiona selalu tersenyum sepanjang hari. Terbukti bahwa dia semakin bahagia dan puas dengan menantu laki-lakinya. Sangat kecil kemungkinan ada gangguan kecuali Vane mati atau keduanya putus. Fiona, Ben, Andrew, dan semua orang pernah membenci Vane sebelumnya ketika dia tidak berguna. Mereka mengira masih ada cara untuk meyakinkan Selena agar menikah dengan tuan muda dari keluarga kaya. Namun sekarang, dengan reputasi mereka yang telah diperkuat, Vane bukan lagi menantu laki-laki yang tidak berguna. Sebaliknya, dia adalah dokter eksklusif dari 9 dewa perang. Itu adalah posisi yang dihormati dan dikagumi oleh semua orang. Itulah mengapa meskipun Vane bukanlah dewa perang atau raja perang, posisinya masih sedikit lebih tinggi dari para militan yang dihormati. Sekarang satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah agar racun itu bekerja dengan cepat pada Vane dan agar dia mati di depan mata mereka. Mereka tidak pernah mengira Cecilia akan menelepon Ivan saat ini. Ivan mengamati sekelilingnya dan kemudian berjalan ke sudut kosong sebelum mengangkat telepon. "Iya, sepupu. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang salah? Dasar bodoh." "Tentu saja ada." Dada Cecilia naik turun karena marah. "Bukankah kau dan lelaki tua itu mengatakan bahwa kau akan datang untuk makan setelah memberikan hadiahmu di pernikahan Selena?" bentaknya. "Bagus sekali. Pengusaha dan James Drake tidak ada di sini dan bahkan kalian pun tidak ada di sini. Kau adalah keluargaku, tetapi tidak ada satu pun dari kalian yang tetap berada di pernikahanku. Ini sangat memalukan." Saat Cecilia berbicara, dia merasa sangat menderita hari ini. Air mata hampir keluar dari matanya dan suaranya menjadi serak. "Sepupu, kau bisa melihatnya sendiri, kan? 9 dewa perang agung ada di sini. Bagaimana kita bisa pergi? Selain itu, tahukah kau bahwa lelaki tua itu menyukai reputasinya? Dia sedang minum-minum dengan dewa perang sekarang. Ini masalah reputasinya. Kenapa dia harus memikirkanmu sekarang?" Bab 863. Ivan tersenyum pahit. "Ah, kami tidak punya pilihan. Siapa yang tahu bahwa Vane akan melakukan aksi seperti itu dan membuat 9 dewa perang datang untuk pernikahannya?" Cecilia berpikir sejenak, lalu bertanya, "Jadi maksudmu 8 dewa perang lainnya hadir di pernikahannya karena mereka ingin meningkatkan reputasinya? Mereka tidak datang ke sini karena ingin menemui Lana?" Ivan terdiam sesaat. "Tentu saja. Mereka bisa menemuinya kapan saja mereka mau. Mengapa mereka justru memilih hari ini dari semua hari yang ada? Mereka di sini karena Vane. Tapi bagaimana bisa orang yang tidak berguna seperti Vane mengenal orang-orang seperti itu? Tidak mungkin dia menyelamatkan semua nyawa mereka sebelumnya, selain Lana." Cecilia mendengus. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa para dewa perang datang dari jauh demi reputasi Vane, hanya untuk menghadiri pernikahannya dan Selena. Orang itu bukanlah orang yang tidak berguna. Selain itu, kau memang benar. Dengan keterampilan medisnya, dia menjadi dokter yang ditunjuk untuk para dewa perang. Vane telah membantu menyembuhkan mereka saat mereka terluka. Itulah mengapa mereka datang ke sini untuk pernikahannya. Mereka bergegas datang begitu tahu bahwa dia mengadakan pesta pernikahan. Ivan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Si bajingan sialaan itu. Dia benar-benar berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik dengan menyembunyikan identitasnya. Tidak heran dia punya uang untuk membeli Heart of the Abyss. Dengan statusnya, dia mungkin bahkan belum menerima bonus setelah dia kembali. "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin melihat dia mati. Bukankah kau mengatakan bahwa pacarmu, Sena memberinya racun? Mengapa dia tidak menunjukkan gejala sedikit pun sampai sekarang? Aku mulai tidak sabar. Kenapa dia belum mati juga?" Cecilia sangat marah sampai-sampai dia menghentakkan kakinya. Dia melihat ke layar besar di seberang hotelnya, pada gambar Vane dan Selena yang sedang minum bersama dengan para dewa perang dan Zeus Taylor. Tenggorokannya menjadi tercekat. "Aku juga tidak tahu. Astaga, aku telah menemuinya beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia merasa sangat tidak sehat. Aku tidak tahu mengapa dia masih berdiri di sana dan minum anggur seolah-olah dia baik-baik saja."
Berbicara secara logika, bahkan jika dia tidak mati dalam waktu dekat, dia seharusnya tidak bisa minum-minum dengan gembira seperti itu. Saat Ivan berbicara di telepon, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia menjadi sangat ragu-ragu. Cecilia lalu memikirkannya. Mungkin Sena berbohong padamu, ujarnya. Wanita seperti dia selalu melakukan hal yang tidak baik. Dia hanya bersamamu karena menginginkan uangmu. Jangan percaya seseorang seperti dia. Ivan mengisap rokoknya lama-lama dan menatap Sena yang sedang minum-minum di meja. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Aku kira tidak. Dia tidak punya alasan untuk berbohong padaku tentang ini. Selain itu, dia sangat membenci Vane sehingga dia juga ingin Vane mati secepat mungkin. Dia memiliki peluang sempurna untuk meracuni Vane saat masih bersama Ben. Tidak mungkin dia berbohong padaku tentang hal ini. Setelah diam selama beberapa detik, dia menebak. Mungkin ini akan menjadi perayaan terakhirnya. Itu mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Tunggu sebentar lagi. Ini hari terakhirnya. Ini mungkin hanya ketenangan sebelum badai. Baiklah. Jangan mengecewakanku. Cecilia menutup telepon dengan nafas terengah-engah. Setelah panggilan teleponnya berakhir, Ivan langsung berjalan ke sisi Sena. Sena, apa kau yakin Vane meminum racunnya? Tanyanya dengan lembut. Tentu saja. Aku melihat dia meminumnya dengan kedua mataku sendiri. Berapa kali kau akan bertanya padaku soal itu? Sena terdiam sesaat. Dia merasa Ivan tidak mempercayainya. Bab 864. Ivan langsung menghibur Sena ketika melihatnya marah. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi mengapa pria itu terlihat dalam kondisi yang baik? Sena juga mengerutkan keningnya. Bukankah dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik? Bukankah Ethan Hayes bilang bahwa dia perlu berkonsultasi dengan Vane tentang hal-hal tertentu juga? Vane dengan rendah hati mengatakan bahwa itu hanyalah alasan saja, tapi menurutku dokter ajaib Ethan Hayes tidak akan berbohong tentang banyak hal. Sena berhenti sebelum melanjutkan berbicara. Mungkinkah orang itu memiliki keterampilan medis yang sangat baik, jadi dia telah menghilangkan racun dari tubuhnya? Ivan pun kaget mendengarnya. Ya, bagaimana jika Vane benar-benar melakukannya? Bagaimanapun juga, dia bukan dokter biasa dan memiliki keterampilan medis yang sangat kuat. Jika tidak, bagaimana bisa dia menjadi orang yang merawat 9 dewa perang agung? Namun, Ivan segera menggelengkan kepalanya. Aku rasa itu tidak mungkin. Aku telah bertanya kepada Ken dan yang lainnya tentang racun itu. Racun itu bersembunyi di dalam darah dan pada awalnya tidak akan bisa ditemukan. Selain itu, tidak ada gejala yang terlihat jelas. Setelah sekitar 10 hari ketika racun masuk ke sumsum tulangnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, pada saat itu, tidak akan ada penawarnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan pinwar racun dari orang-orang yang membuat racun itu? Sena merasa sedikit ngeri ketika mendengarnya. Racun aneh yang ditemukan Ken ini benar-benar menakutkan. Ivan mengangguk. Jika dia mengetahui bahwa dia diracuni selama 10 hari pertama, racunnya masih bisa disembuhkan dengan penawarnya. Namun, akan ada efek sampingnya. Bahkan jika sembuh, dia mungkin masih akan lumpuh. Bagaimanapun juga, racun ini sangat menakutkan. Ivan berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata. Namun, penawarnya tidak akan bekerja setelah 20 hari. Tidak ada penawar untuk racun ini. Sena terdiam selama beberapa saat setelah mendengar apa yang dikatakan Ivan. Mungkinkah Vane menemukan racun itu 10 atau 20 hari yang lalu sehingga dia berhasil mendetoksifikasi dirinya sendiri? Ivan menggertakkan giginya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Apakah kau lupa bahwa dia merasa tidak nyaman ketika kita menemuinya di rumahnya beberapa hari yang lalu? Selain itu, dia tidak tahu mengapa dia merasa tidak enak badan. Itu artinya dia belum menemukan masalahnya beberapa hari yang lalu. Jadi, dia pasti akan mati kali ini. Jika memang seperti itu, mari kita tunggu beberapa saat lagi, kita mungkin terlalu tidak sabar. Sena melihat jam. Jika Vane tidak menyerah pada racun sore ini, dia pasti akan mati malam ini. Haha, benar juga. Ivan tertawa dan menuangkan 2 gelas anggur. Dia lalu memberikan salah satu anggurnya kepada Sena. Ayo sayang, ayo kita lakukan perayaan lebih awal. Meski aku tidak tahu kapan, tapi orang itu pasti akan mati hari ini.
Kejadian yang ditunggu-tunggu oleh Ken dan Ivan ternyata tidak terjadi sama sekali. Bahkan hingga larut malam, tidak ada yang melihat pemandangan Vane sekarat setelah semua orang pergi. Vane dan yang lainnya segera memapua 9 dewa perang ke rumah keluarga Taylor. Mereka juga mengatur tempat tinggal untuk semua dewa perang agung. Banyak dewa perang telah merencanakan untuk tinggal di keluarga Taylor selama 2 hingga 3 hari. Hal itu tentu saja membuat keluarga kuat lainnya iri dengan keluarga Taylor. Setelah bersenang-senang selama 2 hari di Provinsi Tengah, 8 dewa perang agung pun meninggalkan Provinsi Tengah bersama keluarga mereka. 2 hari kemudian, Vane masih hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari siapapun. Hal itu menyebabkan Ivan, Ken dan yang lainnya merasa tertekan. Bab 865. Grup beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Ken, Ivan, Sena, dan Neil berkumpul lagi. Apa yang sebenarnya salah? Sudah 2 hari sejak hari di mana dia seharusnya mati. Aku yakin Sena melihat Vane mengonsumsi racunnya dengan matanya sendiri. Ivan lalu menatap Ken setelah dia berbicara. Tuan muda Ken, apakah kau dibohongi oleh orang lain? Entah racunnya tidak memiliki efek apapun atau sudah kadaluarsa. Jika tidak, Vane tidak hanya akan memiliki gejala seperti pusing dan lemas. Ken juga mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan racunnya setelah Ivan berbicara. Dia berkata dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Mungkinkah hal itu mungkin terjadi? Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli racun itu. Neil berkata sambil tersenyum pahit. Tidak masalah tanggung jawab siapa dan apa yang salah. Itu tidak penting sekarang. Yang terpenting adalah Vane masih hidup dan tidak mungkin Ken dan aku mendapatkan hati Selena. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ken tidak bisa menahan senyum pahit. Satu-satunya hal yang membuat senang adalah 4 klan kuat termasuk keluarga Wilson, klan Elang dan yang lainnya telah menyinggung seseorang yang kuat. Michael Wilson juga terbunuh dan kita memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Neil menyeringai. Dia, pria gendut itu. Dia sangat gemuk dan tidak ada harapan bahkan jika Vane sudah mati. Dia mendambakan hal yang tidak pantas dia dapatkan. Orang-orang yang punya harapan adalah aku dan Tuan Muda Ken. Aku sudah memikirkannya dan sebaiknya kita mempekerjakan pembunuh bayaran. Pembunuh sebelumnya gagal karena wanita itu ceroboh. Kali ini, mari kita pekerjakan lebih banyak pembunuh terutama mereka yang ada di daftar teratas. Aku yakin ini akan berhasil. Ivan tetap diam sebelum melanjutkan berbicara. Tidak akan menjadi masalah jika kita mempekerjakan lebih banyak orang. Sepertinya ini satu-satunya pilihan saat ini. Namun, pilihan ini membutuhkan sejumlah besar uang. Mustahil untuk mempekerjakan beberapa master petarung dari daftar pembunuh di distrik barat daya tanpa setidaknya uang 5 atau 6 miliar. Neil tersenyum pahit. Ken mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Ia lalu berkata dengan marah, bagaimana jika kita masing-masing memberikan 2 miliar? Ini adalah kesempatan terakhir yang kita miliki. Mustahil bagi Fiona dan yang lainnya untuk membuat Selena mengajukan gugatan cerai. Satu-satunya kesempatan yang tersisa bagi kita saat ini adalah membunuh Vane. Baiklah, aku bisa diam-diam mengalihkan dana perusahaan ke rekeningku. Lalu, aku pasti bisa mendapatkan 2 miliar. Ivan terdiam sesaat sebelum menganggukkan kepalanya. Bersama dengan Ken, mereka berdua lalu menatap ke arah Neil. Neil memasang wajah masam. Teman-teman, itu bukan jumlah uang yang kecil. Bagaimana kalau begini, aku bisa meminjam sejumlah uang dari beberapa temanku. Saat ini aku memiliki sejumlah uang dan mari kita lihat apakah aku dapat menghasilkan 2 miliar dalam 3 hari ke depan. Baiklah, kita sudah siap. Setelah 3 hari, mari kita di sini lagi dengan masing-masing orang membawa 2 miliar untuk menebus 6 miliar tersebut sebelum menghubungi para pembunuh. Kali ini adalah kesempatan untuk berhasil atau tidak bagi kita. Ken berdiri, mengembuskan napas, dan berkata dengan tegas. Semua orang lalu pergi setelah keluar dari pintu. Ivan dan Sena lalu pergi ke sebuah villa yang dibeli Ivan untuk Sena ketika dia berhasil meracuni Vane. Ivan memikirkannya dan berkata, Sena, menurutku kita harus menjual villa ini dulu. Aku butuh uang sekarang dan villa ini bisa dijual seharga 50 juta.
Dengan uang itu, kita bisa menghasilkan 2 miliar dan membayar seseorang untuk membunuh Vane. Bersambung.